Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Jami Nurul Huda, Villa Mas Garden, Perwira, Bekasi. Pemirsa, masih dalam semarak kemerdekaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Hari ini Damai Indonesiaku mengangkat tema Hakikat Kemerdekaan dalam Islam. Tentu hari ini saya Amel Sani tidak sendiri, sudah ditemani oleh sahabat saya Mas Sofyan yang sudah hadir bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita dikumpulkan kembali dalam Damai Indonesiaku siang ini. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi Amel Sani, tema kita pada kesempatan siang hari ini menarik, yaitu hakikat kemerdekaan dalam Islam. Beberapa hari kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun atau kemerdekaan RI yang ke-78. Patut kita syukuri, mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan,
baldatun maupun gofur atau Gemari Pahlau Jinawi. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji bersama-sama pemirsa tentang bagaimana memaknai hakikat kemenangan atau kemerdekaan dalam Islam. Bersama kita sudah ada guru-guru kita, yaitu nanti akan menyusul Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Abdul Muta'ali dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Yang pertama ini kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang akan disampaikan Ustadz Abdul Muta'ali. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Para alim ulama, para guru, para asatidz, khususnya para alim ulama di Bekasi dan jamaah Masjid Jami' Nurul Huda Villa Garden Mas Perwira. Kenapa ibu-ibu? Itu maksudnya dah. Dan seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka sudah yang keberapa tahun ini? 78. Indonesia merdeka luar biasa. Sejarah kemerdekaannya tidak bisa dipisahkan dengan sejarah agama yang luar biasa ini. Ada yang tahu siapa saja perancang Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Bung Karno, Bung Hatta, Amar Rami, Supomo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim dan Abi Kusno. Sempat deadlock. Ini bikin undang-undang dasar pembukaan paragraf pertamanya gimana ya? Padahal di situ subhanallah ada Haji Agus Salim, orang yang cerdas luar biasa. Ya, beliau Menteri Luar Negeri, hafiz Quran, tapi perokok luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau merokok syaratnya hafiz Quran. Kayak saya Pak Haji Agus Salim. Itu luar biasa, beliau udah habis beberapa bungkus. Ini ide belum keluar-keluar. Ngobrol sama siapa Bung Hatta. Bung, kok saya belum dapat nih untuk membuka kalimat pertama dalam paragraf pertama pembukaan dasar 1945. Saya juga belum dapat nih. Kalau gitu kita ngobrol aja ke Kiai Haji Wahid Hashim. Apanya Gus Dur itu? Ayahnya Gus Dur. Kiai. Bantu kita Kiai bikin alinea pertama pembukaan dasar 1945. Sebentar ya, saya sholat dulu. Sholat istikharah, sholat hajat. Sujudnya lama betul. Kata Kiai Haji Wahid Hashim, saya nggak bisa bantu. Saya cuma ngasih modal satu ayat, satu hadis Nabi. Apa satu ayat itu? Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Untuk saling apa? Mengenal, equal. Bukan saling rendah merendahkan. Bukan saling menghinakan, apalagi menjajah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia lita'arafu. Ini equal, sebuah konsep kemerdekaan. Diterjemahkan oleh Haji Agus Salim karena beliau seorang polyglot. Menguasai banyak bahasa, terjemahannya bagus. Apa terjemahannya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu Al-Hujurat ayat 13 itu Pak. Terjemahannya indah. Kiai tambah lagi Kiai, apa hadisnya? Apa kata Kiai Hashim? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Terjemahan literalnya, barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Diterjemahkan oleh Haji Agus Salim luar biasa. Lanjutkan Pak, kalimat dalam alinea pertama, pembukaan kita. Apa itu? Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus, saya tanya, penjajahan itu kemungkaran bukan? Kemungkaran, maka kemungkaran apa? Falyughayyirhu biyadihi. Ubah. Harus dihapuskan. Luar biasa. Jadi Islam memandang kemerdekaan luar biasa. Kita setiap kali diajarkan oleh agama kita untuk menjadi pribadi yang merdeka. Setiap hari 5 waktu. Inna sholati. Terus. Wa nusuki. Terus. Wa mahyaya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Jadi Islam itu luar biasa. Konsep utamanya kemerdekaan. Karena kita adalah abdi Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, ya, melakukan forensik dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hingga surat An-Nas 114 surat, Al-Quran menawarkan 3 makna kemerdekaan. Pertama, Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami merdekakan bangsa Bani Israel dari penjajahan siapa? Fir'aun. Bani Israel sebagai bangsa pernah dijajah oleh siapa? Fir'aun. Jadi yang disebut bangsa merdeka bebas dari penjajahan asing. Kita nggak kebayang penjajah kita 5 Eropa, negara hebat semua, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda. Kebayang nggak hari ini kita bisa ngelawan Belanda? Kebayang nggak? Ngelawan Malaysia main bola susah bener. Subhanallah. Itu sebabnya para pahlawan, para perancang pembukaan kita atas berkat rahmat Allah. Sesuatu yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Karena apa tuh? Karena iman. Kita alhamdulillah sebagai bangsa merdeka. Yang kedua, merdeka kata Al-Quran, ya, itu Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. Walil kafirina adzabun alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan berkata ro'ina, lindungi kami, nanti kami ikut Anda, tergantung kepada Anda. Karena itu Bung Karno menawarkan teori apa? Tidak ngeblok kepada kapitalis, tidak ngeblok kepada sosialis, tidak tergantung kepada keduanya. Bikin blok apa namanya? Non-blok. Jadi bangsa yang merdeka yang tidak punya ketergantungan kepada siapapun. Itu tuh ya. Terakhir, bangsa yang merdeka, Az-Zariyat ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Pribadi yang merdeka yang gak kalah oleh hawa nafsu. Haji Agus Salim, Bung Hatta melakukan negosiasi before after kemerdekaan. Tinggal di hotel bintang 5, malam-malam ditelepon oleh pihak hotel. I'm sorry Mr. Agus Salim, we have social service. Pretty and beautiful from Russia. Itu kalau Haji Agus Salim nerima, kira-kira Indonesia merdeka nggak? Nggak bakal. Imannya kuat, itulah kemerdekaan menurut Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali, betapa beliau menceritakan kembali sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan Indonesia, negara kita tercinta ini. Betapa founding father kita terdahulu merumuskan untuk memerdekakan negara kita tercinta ini, di antaranya dengan menghapuskan segala penjajahan di muka bumi ini. Lalu pertanyaannya adalah bentuk-bentuk penjajahan seperti apakah dalam Islam memandangnya? Insya Allah di segmen kedua nanti Ustazah Sofwatun Nida akan menjelaskan kepada kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Abdul Muta'ali telah menjelaskan mengenai makna kemerdekaan dalam Islam. Di segmen ini akan dijelaskan oleh Ustazah Nida mengenai bentuk-bentuk penjajahan yang harus kita hindari. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para guru-guru yang insya Allah kita doakan beliau senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Sofyan dan Mbak Amel selaku pengatur acara, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Nurul Huda, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada siang hari ini, Allah jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah. Siang hari ini Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini bersilaturahim dalam acara Damai Indonesiaku. Sekaligus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja 2 hari yang lalu kita peringati bersama-sama dengan cukup meriah. Ini tidak lepas dari jasa para pahlawan, para pejuang-pejuang kita yang sudah membela negara Republik Indonesia sampai bisa menjadi merdeka. Mudah-mudahan para pahlawan-pahlawan kita dan juga segenap para alim ulama yang ikut dalam peperangan melawan penjajahan, Allah berikan tempat terindah dan Allah berikan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi kita saat ini mungkin sudah merdeka secara fisik, betul? Tapi sejatinya setiap kita hamba Allah yang beriman, kita masih dijajah. Penjajahnya bukan dari luar, tapi datang dari dalam diri kita masing-masing. Makanya pernah Nabi dalam satu masa setelah beliau berjihad bersama dengan para sahabat, beliau mengatakan, hari ini kita baru menyelesaikan satu peperangan, tapi ada jihad yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Maka Bapak dan Ibu, kalau secara fisik kita mungkin sudah merdeka, tapi sesungguhnya jiwa kita, dalam diri kita, kita masih dijajah dalam bentuk yang berbeda-beda. Setidaknya ada 4 bentuk penjajahan dari dalam diri kita. Yang pertama, kita ini masih terus dijajah dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Bapak Ibu kenal sama syaitan? Kenal ya Bu? Kita tahu karena Allah tuangkan dalam Al-Quran. Syaitan itu merupakan musuh yang paling berat. Inna syaitana lakum adun fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu merupakan musuh kita, maka jadikanlah syaitan itu musuh kita. Kenapa demikian? Karena syaitan itu kerjaannya godain kita. Summa la'atiyannahum min baini aidihim dari depan. Wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari kiri, setan terus godain kita nggak berhenti. Bahkan dikatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu Bu mengalir dalam tubuh kita seperti halnya aliran darah. Dia mengalir dalam bentuk tipu daya, makanya di mana-mana hidup kita nggak bisa lari dari yang namanya godaan
Nih di sini di masjid kira-kira ada nggak syaitan? Ada. Orang Bu, kalau dia mau sholat, mau ibadah, begitu dia gelar sejadahnya, belum kita duduk, syaitan udah duluan duduk di sejadah kita. Dia akan kabur cuma waktu azan dan qomat doang. Inna syaitan idza sami'an nida, kalau dia mendengar panggilan azan, setan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, itu dalam hadisnya. Dia lari seberapa banyak, maka ruha sepanjang menuju tempat ruha dalam satu tempat di kota Madinah, itu jaraknya 36 mil atau 64 kilometer. Jadi kalau muazin azan, setan itu akan kabur. Ntar selesai azan dia balik lagi. Begitu qomat dia kabur lagi. Selesai qomat dia balik lagi. Dan dia akan duduk menggoda kita yang lagi ibadah sholat. Makanya kita kadang-kadang yang ingat jadi lupa, yang lupa jadi... Betul begitu? Kita nyari barang di luar sholat nggak ketemu ya Bu. Begitu kita takbir udah rokaat kedua baru kita ingat tuh barang ada di mana. Atau yang ingat jadi lupa. Kita tahu sholat zuhur 4 rokaat. Begitu tengah-tengah sholat kita lupa nih rokaat berapa. 2 apa 3, 3 apa 4. Itu karena syaitan selalu menggoda dan hadir dalam diri kita. Maka kita minta perlindungan dari Allah, setiap mau berbuat satu amal, biasain awali dengan mengucap nama Allah. Bismillah, atau yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan daripada godaan syaitan. Yang kedua, penjajahan yang masih ada dalam diri kita yaitu dalam bentuk hawa, nafsu, dan syahwat. Di dalam Al-Quran, Allah tuangkan ada 3 bentuk nafsu. Yang pertama nafsul ammarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Ini kita lihat jiwa kita dikuasai oleh yang mana? Yang pertama nafsul ammarah. Orang yang memiliki nafsul ammarah perilakunya senantiasa mengarah kepada keburukan-keburukan. Nauzubillah. Innan nafsala ammaratu bisu, karena nafsul ammarah itu selalu mengarahkan kepada keburukan. Yang kedua nafsul lawamah, orang yang selalu merasa dirinya kurang bersyukur kepada Allah. Orang yang selalu merasa minder, putus asa dan lain-lain. Yang ketiga nafsul mutmainnah, orang yang senantiasa memiliki jiwa yang tenang. Kita berharap nih Bu ya, kita diberikan jiwa oleh Allah, hidup kita dalam keadaan yang baik, nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, kita juga dijajah oleh apa? Oleh kecintaan terhadap dunia. Betul apa enggak? Berapa banyak orang yang saling putus silaturahim. Berapa banyak orang yang saling ribut gara-gara urusan dunia. Imma harta, tahta, wanita, jabatan, pekerjaan dan lain-lain. Maka kecintaan terhadap dunia inilah yang menjadikan kadang-kadang syariat agama kita langgar. Yang terakhir, bentuk penjajahan terhadap diri kita melalui pemikiran. Pemikiran yang masuk ke dalam jiwa kita, apalagi terhadap anak-anak kita Bu. Kita lihat sekarang begitu banyak krisis moral. Kenapa? Karena sudah masuk pemikiran-pemikiran yang di luar daripada ajaran agama Islam. Sehingga apa yang terjadi? Agama mereka goyang, moral mereka hilang, dan tidak ada lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka mudah-mudahan hari ini kita bukan hanya meraih kemerdekaan secara fisik, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita meraih kemerdekaan jiwa, raga, dan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah Nida yang telah mengingatkan kembali memang betul apa yang nampak di depan mata kita. Apa yang zohir kita telah merdeka, namun patut kita introspeksi dalam diri. Apakah kita betul-betul terbebas dari penjajahan syaitan? Apakah kita betul-betul terbebas dari penjajahan duniawi ini? Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dan dimerdekakan dari semua penjajahan-penjajahan tersebut. Masih dengan tema yang sangat menarik sekali ini, bagaimana hakikat kemerdekaan dalam Islam. Insya Allah di segmen berikut, Kiai Haji Sumarno akan menyampaikan subtema yang juga menarik, yaitu bagaimana mensyukuri kemerdekaan dalam Islam. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ini, hakikat memaknai kemerdekaan dalam Islam. Guru-guru kita tadi telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Dan di segmen ini pemirsa, Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan memberikan tausiah bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Al-Mukarramun, para asatiz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Bapak Ibu para jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ketinggalan para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Baru saja kita 2 hari melewati hari kemerdekaan. Tentunya kita sudah paham apa sih makna merdeka. Walaupun secara fisik kita merdeka, tapi yang namanya secara mental masih banyak tantangan. Bukan itu yang perlu saya bahas. Tapi kemerdekaan yang datang kepada kita bukan ujug-ujug dari langit begitu turun merdeka. Nih, Bu. Likuli say'in sababa fa'at ba'as sababa. Ada sebab kita bisa merdeka. Ibu tidak akan bisa hamil kalau tanpa ada bapak. Hei, ngeren, awan, hamil. Bapak nggak bisa dibilang bapak kalau tanpa ada. Tuh, dengerin Pak. Artikan ada korelasi yang begitu erat hubungan di antara kita. Allah berikan kemerdekaan kalau tanpa ada pahlawan yang berjuang sambar geledek Indonesia nggak bakal merdeka. Betul-betul? Iya Pak ya? Makanya yang pertama kita syukuri kepada siapa? Kita berterima kasih dulu kepada para pahlawan. Sekarang kita 78 tahun hidup uncang-uncang kaki, uncang-uncang angge di negara Indonesia. Yang penuh dengan segala isi yang Allah berikan kepada kita. Mereka dulu pejuang yang mereka siang dan malam mengeluarkan darah. Masuk hutan, keluar hutan, tinggalkan keluarganya. Anaknya relakan jadi yatim, istrinya jadi janda. Apakah pernah negara mikirkan pensiun kepada mereka? Jawab! Ulah cicing bae sia. Kenapa saya katakan demikian? Lam yaskurinas, lam yaskurillah. Malam yaskurinas, lam yaskurillah. Manusia kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia, seapapun pengabdian ibadahnya kepada Allah, jangan dikatakan dia bersyukur. Sehebat-hebatnya anak, walaupun sujud keluar air mata darah depan Ka'bah, tapi kalau tanpa hormat dan patuh, taat kepada orang tuanya, haram masuk surga. Dengerin, Udin. Ini kan kita kadang-kadang sekarang udah kayak model kacang lupa kulitnya. Betul-betul? Iya apa iya? Anda yang duduk di parlemen, Anda yang duduk di mana pejabat tinggi. Anda kita harus sadar 78 tahun Bang kita merdeka. Darah mereka bertetesan, nyawa mereka dia korbankan. Pernah nggak kita bikinin doa buat mereka? Amit malah dangdutan malam 17 Agustus. Gak malu sama pahlawan nyanyi rungkad.
Betul-betul. Iya apa iya? Nangis itu para pahlawan Pak, nangis. Ya Allah, ya Rabbi, maka betul Bung Karno bilang, kutitipkan bangsa dan negara padamu. Ini titipan kemerdekaan, titip. Warisan. Maka kadang-kadang orang kalau dapat warisan pada bisa ngabisin doang, nambahin kagak. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Bisanya kalau mau warisan ngapain? Ngabisin. Kurang puas. Sampai kuburan yang ngasih warisan lu meterin. Di sono. Orang Bekasi mah alhamdulillah parah. Halaman masjid dikontrakin di sono. Di sini mah alhamdulillah. Enggak. Ya kalau orang Betawi ngomong apa adanya, ceplos aja kita. Betul-betul. Makanya yang pertama kita berterima kasih kepada pahlawan. Amin. Bagaimana caranya? Pertama doakan mereka. Pak, pahlawan kita ada yang non muslim. Yang penting kita doakan, kalau kita doakan yang muslim nyampe, yang non muslim lu jangan pikirin. Dulu kan mereka berjuangan dengan takbir. Allahu Akbar. Betul? Ya Allah, pernah nonton gak film Bambu Runcing? Itu film judulnya Bambu Doang Meruncing. Lah modal apa kita dulu merdeka Pak? Lah Belanda penjajah udah punya senjata yang lengkap. Datang Jepang dengan Nipponnya senjata yang kuat. Lah kita cuman punya bambu doang, bambu. Modal nekat, keyakinan kuat. Modal nekat, keyakinan kuat. Kalau sekarang nekat doang, yakin kagak. Pantes nyungsep. Dulu mah modalnya nekat, keyakinan kuat. Mana ada Pak orang pakai hitung-hitungan matematika. Saat itu berjuang bagaimana perang di Penogoro, bagaimana pada waktu ngerebut Kerawang, bagaimana pada waktu perang Rengas Dengklok. Kan deket banget kita sama Kerawang ya. Dengklok deket kagak? Tahu belum sejarahnya? Baca. Ilok gua kudu nerangin juga amit-amit deh. Waktu saya cuma 8 menit suruh ngomongin bersuka kemerdekaan. Mensuruh kemerdekaan sampai kapan juga kagak bakal cukup. Ini mah cuma polesan doang. Kalau mau pajang lu ngundang. Mahal bayarannya. Ngundang sama Ustadz cuma terima kasih minta redo. Paling ujung-ujungannya parcel. Isinya pisang udah kayak buntut monyet. Nggak, terus. Oh, pertama doain para apa? Doain para apa? Rajinin baca Fatihah. Rajinin baca Fatihah. Masalah dia nanti akan menjadi syuhada atau tidak, dia sudah berjasa kepada kita. Betul? Iya apa iya? Apa kita mau sekarang berjuang begitu sekarang Pak? Jangankan orang mau berjuang buat negara. Kerja bakti aja ada hitung-hitungan. Betul-betul? RT-nya nyari duit, yang diajak kerja juga nyari duit. Sundel loh. Habis lu nyari gue ungkad loh. Sewot gue jadinya. Terang-terangan Pak, jangankan urusan negara, urusan masjid aja pada hitung-hitungan. Betul-betul. Padahal udah jelas-jelas Allah kasih pahala. Allah kasih janji yang kepada kita. Begitu mau urusan masjid, bela agama, mensiarkan agama, percis kayak orang isi kurung batang. Lu aja dia duluan. Coba, ada orang berebut jadi imam. Ada nggak orang berebut jadi imam? Bergeledek. Yang ada jorok-jorogan. Coba kalau yang namanya orang jadi pemimpin berebut kagak? Jangankan presiden, RT aja berebut. Kedua, ketiga, keempat dan kelima, karena sudah berdiri ini dua-duanya.
Next time see you again. Lain waktu Baik. kita terusin lagi, insya. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai Sumarno yang di segmen ketiga ini membakar semangat kita untuk mengenang kembali para pejuang memerdekakan bangsa ini. Sekarang sudah bersama Amel Sani yang sudah bersama jamaah yang insya Allah siap dengan sejumlah pertanyaan. Silakan Amel. Terima kasih Mas Sofyan, Masya Allah Barakallah. Pemirsa, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di sebelah saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismantoyo, Mbak. Baik Bapak, silakan pertanyaannya Bapak. Saya mau bertanya kepada Bapak Kiai, bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang tata cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini supaya mereka dengan mudah dapat mengerti begitu. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Tentunya akan dijawab oleh guru-guru kita, namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Pak Ismantoyo. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Bagaimana mengajarkan generasi-generasi muda ini untuk mensyukuri kemerdekaan yang sekarang ini kita rasakan. Fadal Ustadz. Baik, pertanyaan dari Pak Ismantoyo luar biasa bagus. Ada dua hal yang mesti dilakukan paling tidak ya oleh generasi muda sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia. Pertama, pelajari sejarah. Orang ketika memahami sejarah, dia akan melakukan estafeta. Kenapa para ulama, para pahlawan bisa memberikan kemerdekaan? Berarti kita harus melakukan hal yang sama begitu. Pelajari sejarah. Indonesia dimasuki atau penjajah Belanda masuk ke kita tahun berapa? 1567. 150 tahun tanpa perlawanan. Nggak ada perlawanan. Hingga seorang ulama besar, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, itu mengumpulkan ulama Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Java, di mana di Penjaringan, Jakarta Utara. Para ulama Nusantara kemana aja ente? Ini Belanda datang ya tahun 1500 yang lalu. Ini udah tahun 1700 kok nggak ada perlawanan. Beb, bagaimana kita ngelawan, bagaimana kita bersatu, alat pemersatunya nggak ada. Akhirnya diadakan musyawarah. Apa alat pemersatunya? Bendera. Kita belum punya bendera. Kira-kira benderanya bentuknya gimana? Warnanya apa? Musyawarah bahsul masail. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus baca Sahih Muslim. Dapat hadis pada babul maghazi, bab tentang perang. Perawinya Abdullah bin Abi Qilamah. Apa kata Nabi? Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha. Fa'atanil kanzainil ahmar wal abyad. Kata Nabi, Allah memberikan kepadaku kekuasaan timur dan barat. Allah memberikan kepadaku pusaka warnanya merah dan putih. Yang saya baca itu, cerita ini didokumentasikan di 3 sumber. 1, artikel Ketuhanan Yang Maha Esa Haji Agus Salim, dimuat di Panja Masyarakat. Kemudian di bawah bendera revolusi, bukunya siapa? Bung Karno. Sama Api Sejarah. Subhanallah. Jadi bendera kita warnanya merah putih, mohon maaf. Yang saya baca ini dari hadis Nabi SAW. Umat Islam ketika disebut hadis Nabi bersatu nggak kira-kira? Bersatu. Maka diputuskan bendera kita merah putih. Makanya orang dulu ya, orang-orang tua kita, orang Nusantara kalau bikin rumah sebelum genteng naik atas, tolong apa itu? Kayunya pakai apa itu? Bendera merah putih, cuma sekarang pakai baja ringan, susah Kiai. Orang Nusantara. Orang Nusantara kalau kalian bersyukur tolong bikin bubur merah putih. Itu sosialisasi Pak. Baca sejarah. Yang kedua apa bentuk syukur? Kalau saya tanya sekarang, ada nggak pahlawan perjuangan yang masih hidup sekarang? Ada nggak? Siapa pahlawan kita yang masih hidup sekarang? Tahu nggak namanya siapa? Namanya masjid. Nggak percaya. Namanya masjid. Ada namanya di Jordan itu the only living of sahabi. Sahabat yang masih hidup, pohon sahabi. Nabi ketika dagang dari Mekah kemana ke Syam berhenti berteduh di pohon itu.
Pohon tersebut, subhanallah, itu tempat Nabi berteduh sampai sekarang nggak mati, Pak. Itu sahabat yang menyaksikan kenabian Nabi. Para pahlawan kalau berjuang nggak bisa lepas dari masjid. Haji Omar Said Cokro Aminoto ngajarin Bung Karno dari masjid ke masjid. 1000 masjid di Jawa Barat sebelum merdeka. 800 tuh Haji Omar Said mengajari Bung Karno. Haji Rasuna Said di Kuningan. Bikin dia musola, sekarang sudah jadi masjid. Dari masjid, Cuk Nyadin pindah dari Aceh kemana? Ke Sumedang. Di hutan, kabur dia. Di tengah hutan dia bikin musola, bikin masjid. Jadi republik kita, itu perjuangannya dari masjid ke masjid. Maka memperkenalkan bentuk syukur kemerdekaan bagi umat Islam. Maka apa? Merayakan dengan cara memakmurkan masjid. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Muta'ali, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau perlu anak-anak muda kita ajak napak tilas ya Ustadz ya. Jadi begitu hidup suasana sejarahnya. Baik, sudah ada Amel Sani yang bersama jamaah. Silakan Amel. Baik Mas Sofyan, sudah ada jamaah lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya Pak? Nama saya Mudaris Sukardi. Baik Pak Mudaris, begitu ya. Apa pertanyaannya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai Sumarno, apa modal utama bangsa Indonesia dalam berjuang? Padahal kita modalnya hanya bambu runcing saja. Kok menang gitu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo Kiai Haji, kami persilakan untuk langsung menjawab. Baik Ibu Bapak, tadi selintas saya sampaikan. Ketika pejuang-pejuang pahlawan kita dengan gigih dan semangat disatukan dengan pola kaitan kekuatan iman dan kesamaan visi di dalam berakidah. Ketika itu. Sehingga lahirlah satu perjuangan. Yang mewadai siapa dulu? Ulama. Habib Hussein Ali Drus. Tadi sudah disebutkan. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan ada dalam sejarah. Ya. Bukan siapa-siapa. Kemudian disitulah yang dikatakan jadi modal nekat, keyakinan kuat. Si nekat nih keluar, itikat itu itikat kita, kemauan kita tinggi karena dorongan apa? Dorongan iman. Ada ruhul jihad. Maka tadi disampaikan oleh adinda kita, yang kita hadapi sekarang tantangan begitu hebat adalah dari mulai brainwashing, dicuci otaknya sampai yang namanya karakter washing, sehingga akhirnya ruh mereka gelap. Maaf di era sekarang ini anak kalau bicara berjuang udah pakai hitung-hitungan. Jangankan anak, kita juga pakai ngitung-hitungan. Ya saya ngomong gini aja dah. Ketika kita mendoakan orang diundang untuk tahlilan, maaf ya. Kadang-kadang begitu habis pulang tahlilan, neng-teng berkat, di hati masih ngegrundel. Nih isinya apa nih? Halo? Iya Pak ya? Benar apa benar? Dulu karena yang namanya keyakinan dia kuat, nggak ada pikiran mereka balasan dunia. Wal akhiratu khairul laka minal. Walaupun urusannya negara, dia pengen bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Ketika dia udah memberikan sumbangsi ada yang manfaat, urusan nanti siapapun yang membalas bukan dari manusia. Pelajaran buat kita. Kalau hidup pengen berkah, di dalam menanamkan kebaikan, jangan minta balasan dari manusia. Tunggu dapat redoknya dari Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Kalau Allah sudah redho, enggak pakai minta macam-macam, apapun ditawarin. Nabi berjuang, Nabi dakwah, enggak pernah Nabi mikirin pensiun, enggak pernah Nabi mikirin tetek bengek. Enggak pernah Nabi pikirin fasilitas. Tapi Rasul ditawarkan oleh Allah. Pak, dia mah Nabi, Nabi orang bukan. Loh, apa bedanya kita manusia? Cuman kita kosong jiwa kita. Cuma tadi terjajah dengan yang namanya hubbud dunya. Wa hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Yang namanya orang kalau udah terbawa dengan cinta dunia, biang keladi dari segala dosa, orang udah cinta dunia. Gelap mata, segala macam dia bisa menghalalkan. Yang haram dia bisa halalkan.
Yang halal pun dia bisa haramkan demi yang namanya mendapat dunia. Masya Allah, kita diperingatkan oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Umat Islam yang banyak nanti bisa akan kayak buih sabun. Enggak ada apa-apanya. Sampai sahabat bertanya, ini kena penyakit apa? Penyakit wahan. Wa ma wal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Orang kalau dia cinta dunia, yang kedua datang takut mati. Makanya mudah-mudahan pengajian kita dalam HUT kemerdekaan, mudah-mudahan insya Allah dunia boleh ada di tangan kita, tapi jangan ada di hati kita. Allah yarham al-maghfurlah. Kiai Nur Ali selalu memberikan pesan. Dulu saya ingat ada pesan beliau. Kunid dunya fi yadikula takun fi qalbik. Jadikan dunia itu di tanganmu, tapi jangan kau melekat di hatimu. Boleh kita dunia, boleh kita cari dunia, tapi jangan sampai atuh dunia ada di hati kita. Insya. Makanya yang kedua, saudara-saudara, tanamkan keyakinan yang kuat. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, hasbunallah wa ni'mal maula. Kalau itu udah sandar dalam jiwa dan raga kita, insya Allah intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Baik, Masya Allah, Kiai Haji Sumarno telah memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Dan Masya Allah, guru kita Ustaz Abdul Muta'ali telah memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa sekali. Betapa sejarah para habaib, para guru-guru kita berperan besar sekali dalam kemerdekaan Indonesia ini. Baik pemirsa, di segmen 5 nanti ada segmen tafakur yang insya Allah nanti bersama Ustazah Nida bagaimana mensyukuri kemerdekaan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Namun seringkali Allah pun memberikan ujian dan kesulitan hidup bagi kita. Ada orang yang diuji di kesehatannya. Ada orang yang diuji di anaknya. Ada orang yang diuji di ekonominya. Ada orang yang diuji di pekerjaannya. Kadangkala pun Allah memberikan kita kebahagiaan yang begitu banyak. Oleh karenanya, memang kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Hidup kita sesungguhnya hanyalah dua. Ada kalanya kita bersyukur, ada kalanya kita bersabar. Bersyukur ketika Allah kasih kenikmatan kepada kita, dan bersyukur dan bersabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Karena Bapak dan Ibu, kalaulah kita melihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, gak mampu kita hitung. Dari sejak kita pertama dilahirkan ke atas muka bumi ini, dari rahim ibu kita, sampai hari ini, berapa banyak nikmat yang sudah Allah tuangkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah, gak akan ada yang mampu bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah atas nikmat iman yang Allah berikan, atas nikmat Islam yang Allah berikan, atas nikmat sehat yang Allah berikan, dan atas nikmat panjang umur yang Allah berikan. Namun selain daripada itu, ada 3 bentuk nikmat lain yang sangat besar yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah kita raih. Bapak Ibu, kita tidak dituntut untuk berperang melawan penjajah dengan membawa senjata. Kita tidak dituntut untuk berdarah-darah
mengorbankan jiwa raga kita untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kita hanya dituntut jaga kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan kita. Dengan cara apa? Pertama, sering-sering kita mengirimkan doa untuk mereka. Karena doa kita kepada orang lain akan berbalik kebaikan doanya kepada kita semua. Yang kedua, jangan berpecah belah. Bersatulah demi bangsa kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kita karena Allah dan jangan saling berpecah belah. Yang ketiga, berikanlah karya kita yang bisa membawa nilai positif bagi negara kita. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang mendidik anak-anak kita. Kita siapkan untuk kelak menjadi generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pekerja, bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan dasar iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, bersyukurlah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Kita bisa menikmati indahnya kehidupan. Kita tidak diminta oleh Allah membayar setiap oksigen yang kita hirup. Kita tidak diminta oleh Allah untuk membayar setiap cahaya matahari yang kita gunakan bagi hidup kita. Allah memberikan kehidupan kita tujuannya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah pengen menjadikan kita hamba yang penuh dengan ibadah kepada Allah. Maka jadikanlah kehidupan yang Allah berikan kepada kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Karena sejatinya ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya beramal. La jazaa, jangan berharap balasan di dunia. Wal akhirah darul jaza. Sementara akhirat adalah tempat balasan. La amala, tidak perlu lagi beramal nanti kehidupan akhirat kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir adalah mensyukuri nikmat hidayah. Kita bisa berkumpul siang hari ini tentu karena nikmat yang sangat mahal, yaitu nikmat hidayah dari Allah. Oleh karenanya sering-sering kita berdoa, kita minta kepada Allah dengan doanya Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Semoga Allah memberikan kita kebaikan hidup, bukan hanya saja kebaikan di dunia, tapi juga insya Allah kehidupan yang baik kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan jangan lupa besok kita juga hadir kembali live Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu menghadirkan surga di dalam rumah. Di antaranya ada Kiai Haji Jujun Junaidi, kemudian juga Kiai Haji Syahdan, dan juga Ustazah Muawana. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, Saya Amel Sani, dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak para jamaah, mari kita tutup pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan bacakan doa. Moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah, ridha dan inayah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan dari dunia sampai akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Iftah lana futuhal arifin wasabbitna ala ta'atika wal yakin. Waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.